Oke, halo kembali lagi di Ngopeni, ngobroli pendidikan Indonesia bersama saya Mas Bayu. Pada kesempatan sore hari ini kita kehadiran speakers atau bintang tamu yang sangat menarik. Bintang tamu kita pada pagi hari ini Mas Barnabas Ginting. Selamat sore Mas Barnabas Ginting. Selamat sore, Mas Bayu. Oke, apa kabarnya Mas? Baik, Mas. Aman, aman. Oke, karena situasinya sedang pandemi dan ada PPKM darurat di sini, kita mencoba volume atau sesi yang pertama ini menggunakan Zoom. Nah, tema kita pada pagi hari ini, Mas Bas, itu Hari Anak Nasional. Pada tanggal 23 Juli, tepatnya hari ini kita sedang memperingati Hari Anak Nasional. Jadi nanti kita akan sharing, kita akan berbagi, Mas Bas, pengalaman kita sedari anak-anak dulu sampai saat ini, pengalaman mengenai pendidikan. Nah, langsung saja nih Mas Bas, kita sharing. Saya mau tahu dan teman-teman di sini mau tahu pengalaman pendidikan yang pernah dialami oleh Mas Bas. Iya, betul. Terima kasih, Mas Bayu, atas kesempatannya untuk sharing. Saya sangat bangga ya bisa diundang di Openi pada pagi hari ini. Ya, tidak berlama-lama. Saya akan cerita sedikit pengalaman saya di tempat asal saya. Kebetulan saya dari daerah yang lumayan pedalaman di Kalimantan. Ketika saya ke luar Kalimantan melihat sistem pendidikannya sangat berbeda. Nah, kali ini saya akan sharing sedikit pengalaman saya dari TK hingga SMA di sana. Singkat saja, saya adalah salah satu uh, anak dari seorang ayah dan ibu petani. Jadi di tempat saya mayoritas orang di sana petani, dan di sana tidak mementingkan pendidikan karena di sana lebih melihat skill seseorang dalam bertani. Ketika orang mempunyai skill bertani, tidak melihat umur, di sana sudah menjadi buruh. Berbeda dengan di perkotaan. Dan kebetulan saya juga sempat menjadi buruh dulu waktu masih SD. Nah, pendidikan di sana saya melewatinya dengan penuh tantangan. Kenapa saya katakan penuh tantangan? Karena di sana itu guru itu lebih dominan daripada siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berbuat salah, kita langsung dijudge. Saya pernah merasakan takut untuk ngomong, takut untuk menyampaikan pendapat, karena ada salah satu guru saya yang bertindak kurang baik, sehingga kena mental. Sampai SMP, saya masih merasakan itu SMP. Ketika saya SMA, beranjak SMA, saya keluar dari desa, memberanikan diri ke kota. Tentunya di sana, kota itu saya ke kota kabupaten. Jaraknya kurang lebih 2 sampai 3 jam dari rumah. Nah, dari situ saya sangat merasa insecure ya, karena di kota dengan di desa itu sangat berbeda sekali sistem pendidikannya, terutama cara guru mengajar. Dan selain cara guru mengajar, cara guru membimbing. Kalau di desa itu kita benar-benar dilepas. Dan kalau kita nggak tahu, ya sudah, kita nggak bakal diopeni, kita nggak bakal dibantu. Tapi kalau misalnya kita tahu, ya malah biasa aja. Jadi menurut saya kayak nggak ada apresiasi yang gimana gitu tentang pendidikan di tempat saya. Nah, selain itu ketika saya di SMA, saya sangat terbantu karena awal saya bisa keluar Kalimantan itu SMA. Saya terbuka wawasan saya ketika saya SMA, di mana tempat saya sekolah adalah orang-orang yang bisa dikatakan orang tuanya punya pendidikan dan termasuk sekolah elit, sehingga setelah selesai SMA tidak ada yang tidak lanjut, jadi lanjut. Dan saya juga termotivasi, dan akhirnya sampai sekarang saya bisa keluar pulau. Seperti itu cerita singkat tentang pendidikan di tempat saya, Mas Bayu.
Oke, Mas Bas, terima kasih atas sharing yang sangat luar biasa mengenai pendidikan yang pernah dialami oleh Mas Bas dari jenjang SD sampai dengan SMA. Saya juga mau berbagi cerita ini, Mas Bas, sedikit saja secara singkat. Kita berbeda tempat, Mas Bas. Kalau Mas Bas waktu kecil itu sampai dengan SMP ya, mengalami pendidikan di Kalimantan Barat ya, tepatnya di suatu desa, sedangkan saya sudah berada di perkotaan sejak kecil. Tadi berdasarkan cerita yang diutarakan oleh Mas Bas, ternyata ada perbedaan yang sangat signifikan, yang sangat menonjol, Mas Bas, untuk sistem pendidikan di desa maupun di kota. Kalau di kota saya mengalami dari jenjang playgroup sampai dengan SMA, itu untuk sistem pendidikan saya merasa pendidikan memang sudah cukup baik, tersampaikan dengan baik, tetapi di sini kembali lagi, kita sebagai murid atau sebagai siswa harus rajin-rajin bertanya. Ya, seperti yang Mas Bas katakan tadi, kalau di desa mungkin ketika tidak memiliki kemampuan tertentu tidak akan diopeni atau tidak akan diurusi oleh gurunya. Kalau di kota, kita diperlakukan sama rata, baik yang siswa yang kemampuannya menengah ke bawah maupun menengah ke atas, ekonominya menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Tetapi kalau di perkotaan, harus siswa yang lebih aktif. Jadi misalnya guru menjelaskan materi tentang matematika. Nah, ketika guru menjelaskan, siswa tidak memiliki pertanyaan, itu dianggap siswa tersebut sudah paham. Dianggap materi yang disampaikan itu sudah semua dimengerti oleh siswa. Nah, itu dia yang membuat saya dan beberapa teman saya itu sedikit tertinggal. Waktu SD itu saya jarang sekali untuk bertanya. Yang pertama, alasan jarang bertanya karena saya malu. Lalu di lain alasan tersebut, saya juga memiliki pengalaman yang kurang mengenakan. Saat saya berada di sekolah dasar, awalnya saya memang rajin untuk bertanya, tetapi ada satu kejadian, ada guru saya yang mematahkan rasa ingin tahu saya dengan cara membentak saya saat saya sedang bertanya. Beliau melontarkan perkataan demikian, "Kamu ada pertanyaan yang lebih penting tidak?" Sedangkan pada saat itu menurut saya pertanyaan yang saya tanyakan itu penting. Walaupun menurut beliau sedikit kurang penting. Tetapi pada saat itu saya merasa ini adalah informasi yang saya perlu ketahui gitu loh. Nah, mulai saat itu saya dan beberapa teman saya yang punya trauma tersebut, kita memutuskan untuk banyak diam di kelas, kemudian jarang memperhatikan guru, itu bertahan sampai dengan saya lulus SD. Nah, di jenjang SMP saya mulai memberanikan bertanya dan ternyata dengan keberanian saya itu berbuah baik. Berbuah baik, saya mendapatkan informasi-informasi yang sebelumnya mungkin tidak saya ketahui. Tapi karena saya punya motivasi tertentu untuk bertanya, jadi saya memiliki keberanian dan saya bisa mengetahui hal-hal baru. Tapi di lain itu, saya adalah anak yang kurang pintar dalam tanda petik di bidang akademik. Jadi waktu itu saya memang cukup aktif. Selain itu, saya juga bawel, jadi sering ngobrol di kelas. Kemudian beberapa dari guru saya, oh maaf, bahkan banyak dari guru saya yang suka jengkel sama saya, suka marah sama saya. "Kamu ngapain sih ngobrol di kelas? Kamu ngapain sih jalan-jalan?" Saya anak yang cukup aktif jujur. Pada satu ketika di jenjang SMP, ada beberapa mata pelajaran yang tidak saya tuntaskan. Lalu saya diminta untuk mengikuti remedial atau ujian ulang atau perbaikan nilai dan lain sebagainya. Saya mengikuti proses tersebut. Sampai suatu ketika, proses tersebut membawa saya pada kesimpulan, oh ternyata kalau saya bandel dalam tanda kutip, tapi saya pintar dalam akademik, saya lebih dihargai. Nah, mulai saat itu saya punya mindset
Berarti kalau saya mau banyak bicara, saya mau jalan-jalan di kelas, saya mau melakukan apa yang saya suka di kelas, saya harus pinter. Itu motivasi saya yang mendasari saya ketika masuk jenjang lanjut atau SMA, saya belajar dengan tekun, tetapi dengan motivasi saya ingin melakukan apa yang saya inginkan. Saya tidak ingin dibatasi oleh siapapun. Saya tidak ingin ada pagar ketika saya sedang melakukan aktivitas dengan embel-embel, kamu kan akademiknya kurang baik, perbaiki dengan sikapmu. Udah akademiknya kurang baik, sikapnya kurang baik, kamu jadi apa? Sampai ada di titik tersebut, saya mulai berefleksi. Ketika saya berefleksi, saya sangat punya dendam dengan guru-guru saya pada saat itu ya. Kemudian saya memiliki tekad, oh saya nggak mau nanti jadi guru ketika sudah selesai sekolah. Itu yang membuat saya tidak terima awalnya ketika masuk jurusan kuliah pendidikan guru sekolah dasar. Tapi lambat laun dengan berjalannya proses, saya memiliki visi misi tertentu untuk dunia pendidikan kita nih Mas Bas. Jadi jika saya menjadi pendidik kelak, ini mindset ini saya tanamkan di saat saya berada di bangku perkuliahan. Saya tidak ingin memberikan atau mengimbaskan apa yang saya rasakan, apa yang dilakukan oleh guru saya dulu kepada saya. Saya tidak akan mewariskan itu pada murid-murid saya kelak, murid-murid saya saat ini. Jadi motivasi itu membawa saya akhirnya bisa bergelut lagi di dunia pendidikan. Itu sharing singkat dari saya, Mas Bas. Nah, saya ingin bertanya nih Mas Bas. Tadi kan Mas Bas berkata bahwa kalau di desa itu otoritas guru itu lebih tinggi ya Mas Bas ya. Kenapa bisa bilang seperti itu ya? Iya, benar. Terima kasih Mas Bayu atas pertanyaannya. Ya, itu berkaca dari pengalaman yang pernah saya rasakan. Tapi saya nggak tahu lagi untuk yang sekarang. Karena kebetulan saya juga belum pernah kembali, belum pernah pulang. Jadi belum tahu di sana keadaannya gimana, sistem pendidikannya seperti apa. Tapi ini berkaca dari belasan tahun yang lalu, yang waktu saya sedang mengalaminya. Oke. Waktu itu ada kejadian di kelas, itu ada teman saya di belakang itu asik ngobrol itu yang melayang itu penghapus papan tulis yang dari Kayu ya? kapur. Iya, yang dari kayu, Oke, benar. oke, ya. Itu tuh saya sempat kaget karena hampir kena, dan itu ada dinding kan. Dinding itu terbuat dari papan. Jadi hidup Oke. gitu, nyaring suaranya. Itu orang langsung terdiam semua dan nggak ada yang berani. Terus ketika salah, saya juga pernah dulu. Saya juga orangnya awal-awal orangnya pengen tahu, saya ingin tahunya tinggi. Tapi dipatahkannya dengan ketika saya maju salah, bukannya saya dimotivasi ya, bilang kamu nggak bisa. Ya udah. Terus saya juga sempat dulu nangis dulu. Sampai saya nggak suka sama guru tersebut karena cara mendidiknya kurang tepat lah kalau anak-anak. Kenapa saya bisa katakan kurang tepat? Karena sebagai anak-anak kita itu pengen dihargai, kita tuh pengen diopeni, tapi beliau terlalu bisa dikatakan terlalu kasar dalam mendidik. Tapi nggak ada salahnya juga mendidik secara kasar, tapi hasilnya juga pasti berbeda-beda. Iya. Nah, itu yang saya katakan kenapa guru tadi lebih otoritas. Kalau tempat saya seperti itu, Mas Bayu. Jadi dominan banget. Jadi siswa itu nggak bisa berkembang karena kayak disetir gitu oleh gurunya. Oke, Mas Bas. Oke, terima kasih. Tadi saya tertarik dengan statement Mas Bas tadi bilang sampai melayangkan penghapus kayu ya. Iya, itu benar. Ketika dilayangkan itu terkena salah satu murid atau tidak itu? Nah, kalau ini beberapa kali nggak kena, tapi pernah kena. Dan syukurnya pas kena itu nggak terlalu kuat. Jadi ya sakit tapi nggak berbekas. Okay. Nah, bedanya kalau di kota sama di desa, di desa kalau kita dimarahin guru, kita lapor sama orang tua, kita makin kena marah.
Nah, jadi kalau misalnya ada kejadian apa di sekolah, kami sebagai siswa ya udah habis selesai di sekolah ya di sekolah. Kami nggak berani cerita sama orang tua. Soalnya yang kami tahu ketika kami cerita, bukannya kami dibela atau dibantu, kami malah masih dimarah. Itu Oke, posisi zaman saya. baik. Saya kira kejadian seperti itu tidak hanya terjadi di desa, Mas Bas. Saya juga pernah mengalami hal tersebut dan sama persis respon orang tua saya, kebetulan keluarga saya dari latar belakang guru. Jadi ketika saya membuat kesalahan, bukan saya yang dibela. Sama seperti Mas Bas, saya malah disudutkan. Oh pasti kamu yang nakal nih, makanya si ibu ini memperlakukan ini kamu. Nah, itu yang mau saya garis bawahi Mas Bas. Bahwa kurangnya rasa percaya orang tua kepada anak. Itu menyebabkan anak tersebut tidak memiliki kepercayaan diri yang baik. Dan itu pernah saya alami juga gitu loh. Ketika saya mengalami suatu kejadian dan saya cerita kepada orang tua tidak membela saya, melainkan membela guru saya. Seperti itu. Mungkin ini juga bisa jadi pelajaran ya Mas Bas ya, bagi orang tua yang mungkin sedang menyaksikan tayangan ini nantinya, supaya Iya lebih benar. bijak dalam memberikan tindakan kepada anak. Nah, itu kan tadi kejadian-kejadian yang bisa dikatakan kurang baik ya, atau kejadian buruk yang pernah kita alami. Kalau suatu kejadian itu kan tidak terlepas dari hal yang baik juga ya Mas Bas ya. Iya betul. Nah, untuk hal-hal baiknya nih, apa yang menurut Mas Bas, hal ini tuh ada di tempat saya loh, ada di desa saya saat saya merasakan pendidikan. Tapi ketika saya pergi ke kota, saya tidak menemukan hal ini gitu. Apa tuh Mas Bas? Nah, hal baik yang saya pernah dapat ketika saya berada di sekolah dasar itu dulu ada satu guru. Dia itu memang basic di matematika dan kebetulan saya sangat senang dulu dengan matematika sehingga saya itu merasa tertarik dan saya merasa kayaknya hanya di tempat saya yang seperti itu. Kenapa? Karena guru ini dia benar-benar pengen anak didiknya itu paham dan bisa matematika. Jadi gimana caranya dan dia nggak perlu bayar tambahan. Nggak minta bayar tambahan. Nah, sampai kami itu satu kelas dikumpulkan ada kelas tambahan untuk teman-teman saya yang masih belum paham tentang materi. Biasanya dibuat sayembara ada soal nih, nanti siapa yang bisa mengerjakan pulang. Nah itu saya senang dulu karena saya sering pulang paling awal. Itu yang saya senang ya. Dan menurut saya itu efektif ya, karena memacu kita untuk belajar lebih. Itu yang saya rasakan. Oke, di kota itu tidak ditemukan oleh Mas Bas ya hal-hal seperti itu ya. Oke, kalau di tempat saya itu banyak sih sebenarnya Mas Bas. Tapi yang paling saya ingat sampai saat ini itu pada saat saya diberikan kepercayaan oleh guru saya. Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan, wah kenapa kok diberikan kepercayaan saja senangnya luar biasa? Karena pada saat itu dan sampai saat ini saya merasakan ketika diberikan kepercayaan, yang pertama rasa percaya diri kita lebih meningkat, lebih tinggi lagi. Dan yang kedua, kita memiliki motivasi. Motivasi untuk apa? Untuk melakukan hal tersebut dengan maksimal. Coba bayangkan, kalau saat itu guru saya tidak memberikan kepercayaan pada saya. Mungkin saya tidak menjadi saya yang sekarang gitu loh. Saya tidak menjadi saya yang percaya diri. Saya tidak menjadi saya yang yakin dengan setiap hal yang saya lakukan. Nah, itu juga tidak terlepas dari peran Bapak Ibu guru kita dulu saat kita di bangku SD, SMP, SMA, sampai dengan perkuliahan. Nah, itu hal baik yang menurut saya nantinya akan saya wariskan ke anak didik saya, ke anak saya, ke teman-teman saya. Karena kepercayaan tersebut mampu membangun jati diri seseorang sampai luar biasa seperti ini, Mas Bas. Seperti itu. Iya benar, tertarik saya dengan cerita Mas Bayu ini. Saya juga merasakan hal yang sama Mas. Dulu waktu SD itu simple dan menurut saya kayak apa ya? Kayak nggak adil. Kenapa nggak adil? Karena saya diistimewakan. Itu dulu saya masih ingat saya kelas 6. Saya ditunjuk atau diberi kepercayaan itu
hanya gara-gara saya nggak pernah telat datang paling awal pas sekolah. Itu kayak membuat saya makin mau belajar dan Oke. mau keluar dari zona nyaman dan membantu saya untuk percaya diri lagi. Karena saya pernah merasa saya nggak percaya diri, kayak rasa takutnya berlebihan karena pernah dibentak, dimarahin berlebihan. Dan ini kejadiannya 2 kali. Yang pertama di SD dan yang kedua di SMP. Di SMA. Di SMA dan itu menurut saya suatu kebanggaan ya, sebagai peserta didik kita diberi kepercayaan langsung, berarti kan seorang guru itu percaya dan memberi tanggung jawab ke kita dan melatih kita untuk belajar bertanggung jawab. Itu yang saya sangat senang juga, Mas Bayu. Oke, terima kasih Mas Bas. Ternyata kepercayaan itu benar-benar bisa mengubah yang buruk menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik ya Mas Bas ya. Iya, benar sekali. Oke, tadi kita sudah membicarakan pengalaman pendidikan kita dari latar belakang yang berbeda. Lalu tadi juga kita sudah coba melihat lebih dalam hal-hal positif, hal-hal negatif yang pernah kita alami di dunia pendidikan. Nah, sekarang Mas Bas, saya mau mengajak Mas Bas nih karena hari ini adalah Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional tepat pada tanggal 23 Juli 2021. Saya mau meminta pesan dan motivasi nih untuk Mas Bas. Bagi anak-anak kita, bagi mungkin nanti ada juga orang tua peserta didik yang mendengarkan perbincangan kita pada hari ini Mas Bas. Silakan Mas Bas. Ya, terima kasih Mas Bayu. Oke, saya akan mulai dari pesan untuk Hari Anak Nasional. Jadi siapapun nanti yang nonton, baik itu anak-anak maupun orang tua, pesan saya untuk hari ini untuk anak-anak terutama ya. Anak-anak itu adalah generasi penerus. Hal yang paling kurang lingkup kecil adalah penerus keluarga. Selain bisa jadi penerus keluarga, bahkan bisa menjadi penerus suatu bangsa. Oleh karena itu, sebagai orang tua, sebagai pendidik, pesan saya, anak-anak di masa-masa emasnya kita harus bisa melihat potensinya, bukan malah melumpuhkan. Karena kita ini sangat beragam, jangan pernah kita menseragamkan. Biarlah keberagaman itu tumbuh dan jadi suatu yang luar biasa nantinya. Karena setiap anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, didiklah anak sesuai dengan potensi yang dia miliki. Jangan pernah memaksa anak untuk berkembang di tempat yang tidak dia sukai. Itu pesan saya. Nah, motivasi saya untuk anak-anak, untuk orang tua, yaitu tetap semangat dan galilah potensi yang ada, kemampuan yang ada, karena anak yang terbina akan berguna di masa depan. Terima kasih Mas Bayu. Oke Mas Bas, ini ada yang perlu saya garis bawahi. Mas Bas tadi bilang kita ini beragam, maka jangan diseragamkan. Betul, kita ini beragam, jangan diseragamkan. Biarlah hal-hal yang beragam menjadi tetap beragam dan makin beragam, bukan menjadi seragam. Baik, perjumpaan kita sudah sampai akhir acara. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menyaksikan Ngopeni, Ngobrol Pendidikan Indonesia. Terima kasih Mas Bas untuk kesempatan hari ini.